Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Iko ndak mau internet. Ndak bisa ngirim. Ya. Syukur kita kehadirat Allah Rabbuna Jalla fi'ula, Allah Ta'ala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmatnya. Nikmat yang paling besar adalah nikmat menjadi seorang talibul ilmi, penuntut ilmu. Manakala ilmu telah kita rasakan kelezatannya, wallahi thumma wallah, tiada sebanding dengan kenikmatan duniawi. Untuk itu semoga Allah Ta'ala jadikan kita talibul ilmi, bukan talibud dunia, pecinta ilmu, bukan pecinta dunia yang sibuk dengannya. Ikhwati fillah, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Saya kirim ke sini ya, kitab yang baru. Lihat di bagian terakhir. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan daurah kita dari kitab Ta'limul Muta'allim, Tariqat Ta'allum. Dan kita masih pada pembahasan sebelumnya. Silakan dilihat di kitab itu di bagian bawahnya, di fawaidnya lagi. Ya. Lihat bagian bawah sekali, bab kesungguhan itu. Saya ulang baca dari sana. Berkata Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah, lihat 57. Thumma la budda minal jiddi. Kemudian bagi seorang penuntut ilmu tidaklah dapat tidak atau mestilah minal jiddi, memiliki kesungguhan, wal muwadhabati, dan ketekunan, wal mulazamati li talibil ilmi, dan mulazamah atau istiqamah.
Wa ilaihi al-isyarah fil Qur'ani biqaulihi ta'ala. Ini ada isyarat dalam Al-Quran, dalam firman Allah Ta'ala, Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambillah kitab ini dengan sungguh-sungguh kekuatan. Dan firman Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyanna subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad di jalan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dikatakan di dalam syair, qil bijiddin la bijaddin kullu majdin. Bukan dengan kesungguhan, jiddin, bukan dengan keberuntungan, yakni nasib. Kullu majdin, segala kemuliaan itu bisa diraih. Fahal jaddun, maka adakah keberuntungan bila jiddin, tanpa kesungguhan, bimujdi, memberikan manfaat. Fakam min abdin yakumu maqama hurrin. Betapa banyak hamba sahaya yang menempati posisi orang-orang merdeka dengan sebab kesungguhannya. Wa kam hurrin yakumu maqama abdin, dan betapa banyak karena malasnya seseorang yang merdeka menempati posisi seorang budak. Waqila, dan dikatakan, man talaba syai'an wajada, barang siapa yang mencari sesuatu, wajada, dan dia bersungguh-sungguh, wajada, niscaya dia akan dapat apa yang ia cari tersebut. Wa man qara'al baba walajja walaja, dan barang siapa yang mengetuk pintu lalu terus menokoknya, niscaya dia akan masuk. Waqila, dan dikatakan, biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna, dengan kadar ma tata'anna, apa yang engkau susah payahkan, apa yang engkau upayakan, maka engkau akan mendapatkan apa yang engkau cita-citakan. Waqila, dan dikatakan, yahtaju fit ta'allumi wa tafaqquhi ila jiddi thalathatin, dan dikatakan dibutuhkan dalam menuntut ilmu dan bertafaqquh itu tiga pihak dalam kesungguhan itu. Al-muta'allimi murid, wal ustadz guru, wal abi, dan ayah atau orang tua, in kana fil ahya'i, jika masih hidup. Kemudian ansyadani Syekhul Imam al-Ajallu al-Ustad Sadiduddin Asy-Syirazi lisy-Syafi'i rahimahumullah, al-jiddu yudni kulla amrin syasi'in. Kesungguhan itu mendekatkan kepadaku setiap urusan yang jauh. Wal jiddu yaftahu kulla babin mu'laqin, dan kesungguhan itu membuka setiap pintu yang terkunci. Wa ahqqu khalqillahi ta'ala bil hammi mru'un, dan makhluk yang paling berhak mendapatkan perhatian adalah orang yang memiliki cita-cita yang luhur. Dzu himmatin yubla bi'aishin dayyikin, diuji dengan kehidupan yang sempit. Wa minad dalili 'alal qada'i wa hukmihi, dan di antara dalil dan di antara bukti atas ketetapan qada dan hukumnya, busul labibi, kesengsaraan orang-orang yang berakal, wa tibu 'aishil ahmaki, dan kenyamanan hidup orang-orang yang bodoh. Lakin man ruziqal hija hurimal ghina, tetapi orang-orang yang diberikan rizki kecerdasan, terhalanglah ia dari kekayaan. Diddani yaftariqani, itu adalah dua hal yang berbeda, ai tafarrukin, sesuatu yang sangat jauh perbedaannya. Baik, para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab ini adalah bab tentang kesungguhan. Maka ini sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, tapi saya ingin menambahkan motivasi buat saya dan antum, anak-anakku yang kucintai karena Allah, para talabatul ilmi sekalian, barakallahu fikum. Ada satu kitab, baik, para talabatul ilmi sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan kitabnya. Perhatikan di yang saya kirim itu. Lihat.
Di halaman berapa? Fawaid sunnatullah buat orang-orang yang sungguh-sungguh. Lihatlah di sini ya ikhwan, ada satu kitab yang sangat bagus sekali, dan kitab ini direkomendasi oleh para ulama terutama di zaman ini. Kitab yang berjudul Qimatuz Zaman 'Indal Ulama, karya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Ini kitab tentang bagaimana para ulama memanfaatkan waktu. Di sisi mereka para ulama betapa berharganya waktu tersebut. Tak boleh waktu ada yang mubazir walaupun hanya 1 detik. La ilaha illallah. Maka kitab Qimatuz Zaman ini, Qimatuz Zaman 'indal ulama ini, sudah semestinya kitab seperti ini dibaca oleh seorang talibul ilmi, dan sudah selayaknya seorang guru menguraikan kepada murid-muridnya dalam syarahnya dari kitab-kitab tentang ilmu untuk memotivasi murid-muridnya. Dan para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang merasakan lemahnya semangat dalam talabul ilmi, lalainya hari-hari yang ia lalui, sibuk dalam hal-hal yang sepele, meninggalkan perkara-perkara ilmu yang utama, maka bacalah kitab yang seperti ini. Maka di antaranya saya nukilkan dari apa yang ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah ini, dan beliau tentunya menukil dari kitab-kitab sirah para ulama dengan berbagai referensi yang telah beliau sebutkan. Lihatlah Al-Imam Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, disebutkan oleh Al-Hafiz Al-Zahabi dalam Tazkiratul Huffaz, dalam biografi Al-Khatib Al-Baghdadi. Beliau ini adalah seorang mu'arrikh di negeri Baghdad dan seorang ahli hadisnya. Di antara kitabnya yang terkenal apa namanya? Apa kitabnya Al-Khatib Al-Baghdadi, apa judulnya? Kitab apa? Kitab? Kalau tidak salah saya tadi pagi saya sebutkan itu. Ya. Ya. Dalam ini salah satu kitabnya yang sangat fenomenal berjudul kitab Ar-Rihlah fi Talabil Hadis, rihlah dalam mencari hadis. Baik. Beliau ini ikhwati fillah barakallahu fikum wafat 392 Hijriyah dan wafat 392 Hijriyah lahirnya, dan wafat 463 Hijriyah. Dan nanti akan kita sebutkan juga gurunya siapa. Rahimahullahu ta'ala. Kana al-khatibu yamshi wa fi yadihi juz'un yutali'uhu. Ajib. Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala dulu berjalan, dan di tangannya senantiasa ada juz'un yutali'uhu. Masya Allah. 1 jilid buku yang ia telaah. Ikhwati fillah, saya teringat betul apa yang diajarkan oleh guru kami. Dulu kalau berjalan, peganglah pena 1 dan peganglah notes book setidaknya. Tahu notes book? Jangan habiskan waktu kecuali bersama ilmu. Itulah ciri seorang talib. Masya Allah. Itu menjadi hari-hari yang sangat indah rasanya di masa saya di pondok dulu. Ada fawaid, catat. Ada faedah, catat. Dan tengok nanti bagaimana para ulama menyebutkan untuk mengumpulkan faedah ini. Inilah rahasianya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi menjadi seorang mu'arrikh, menjadi seorang muhaddits, tidak menghabiskan waktunya. Jangan muasir. Baik. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah? وما ذلك إلا للحافظ على الوقت وكسب الزمان أن يذهب فارغا أثناء المشي
duna istifadatin wa intifa'in bihi fi janbil ilmi. Hal ini tidak lain dilakukan untuk menjaga waktu dan memanfaatkan masa agar tidak berlalu sia-sia saat berjalan tanpa ada faedah dan manfaat bagi ilmunya. Allahu Akbar. Sampai di antara mereka para ulama ada yang mati, dan mati kenapa? Sibuk baca buku, tertabraklah onta. Allahu Akbar. Sekarang apa yang sudah kamu tabrak dan apa sebabnya? Ilmu ya ikhwan. Sekarang coba lihat Muhammad bin Salam Al-Baikandi. Siapakah beliau? Beliau mencapai kedudukan yang luar biasa. Beliau mendapatkan setiap ilmu yang kita baca dari kitab Al-Jami'us Musnadus Sahih karya Al-Imam Al-Bukhari, karena beliau adalah gurunya Al-Imam Al-Bukhari rahimahumullah. Masya Allah. Kana fi halit talab jalisan fi majlisil imla. Dulu ketika beliau, perhatikan namanya, kana fi halit talab jalisan. Dulu ketika beliau berada di majlis hadis, fi majlisil imla, beliau duduk di majlis imla, guru mendiktekan. Wa syaihu yuhaddits wa yumli. Syekh ini sedang meriwayatkan hadis dan mendiktekan hadis-hadisnya. Fankasara qalamu Muhammad bin Salam. Lalu ketika itu patahlah penanya Muhammad bin Salam. Ajib, patah penanya. Berarti dia tidak bisa nulis lagi kan? Yang patah apa? Penanya. Fa amara an yunada. Lalu beliau pun memerintahkan seseorang untuk berseru. Qalamun bidinar. Dia mengatakan satu pena harganya 1 dinar. Ajib. Fatatayarat ilaihil aqlam. Dan mendengarkan ucapan beliau. Karena 1 dinar itu tidaklah murah ya ikhwan. 1 dinar hari ini sama harganya 1 dinar itu terus sepanjang zaman. Ada yang unik. Setiap zaman itu harga 1 dinar imbang dengan harga 1 ekor kambing. Sekitar berapa juta? 2,5 juta atau 3 juta? Ajib. Antum bayangkan. Qalamun bidinarin. 1 pena saya akan hargakan, saya belikan 3 juta. Atau taruhlah 2,5 juta. Ajib. Dan sekarang bisa dicek itu berapa harga 1 dinar. Tapi biasanya ya, itu 1 dinar tersebut harganya sama dengan 1 ekor kambing. Sebagaimana di dalam kisahnya apa? Urwah Al-Bariki, salah seorang sahabat Nabi yang Masya Allah luar biasa tak pandainya bernegosiasi, pandai berdagang. Urwah Al-Bariki pernah dikasih oleh Nabi SAW 1 dinar. Diperintahkan oleh Nabi untuk membeli 1 ekor kambing. Inilah dia Urwah Al-Bariki yang apa? Law ishtara turaba la rabiha fihi. Kalau dia genggam pasir dan dia dijualnya pasir itu, dia akan mendapatkan untung. Dia akan digenggamnya pasir, dia bisa dapat emas dengan untungnya. Beda dengan orang lain, ya. Law ishtara adh-dhahaba la khasira fihi. Ketika mungkin dia genggam emas lalu dia jual, malah dia dapat gantinya batu karena rugi. Beda mungkin. Ini lalu apa yang terjadi? Urwah Al-Bariki ya ikhwan, saking jagonya negosiasi, dia dapatkan 2 ekor onta. 2 ekor kambing. Lalu di dalam perjalanan, yang 1 ekornya dijualnya seharga 1 dinar. Lalu dia bawa 1 dinar itu, ini kan dijual dapat dia harga 1 dinar. Dibawanya ke hadapan Nabi 1 dinar dan 1 ekor kambing. Masya Allah. Fahim tu? Jago kan? Para sahabat tu jangan salah-salah. Dia padang juga, pandai dagang. Jago dagang. Baik. Itu maknanya apa? 1 dinar sejak zaman Nabi ternyata sama dengan sebanding dengan sampai sekarang begitu. Imbang. Itulah hebat hikmah
salah satu hikmah. Mana kawan? Baik. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa harga 1 dinar? Sekitar 1 ekor kambing 2.500.000 sampai 3 juta. Bahkan sekarang harga 1 ekor kambing ada yang 3,5. Dan coba lihat mungkin di internet, mungkin juga 1 dinar sekarang 3,5 juta atau lebih. Masya Allah. Sanggupkah antum beli 1 penamu patah? Antum sanggup beli 3 juta? 2,5 juta saja sanggup? Inilah gurunya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Wajar muridnya Al-Imam Bukhari, bukan? Imamul Muhaddithin, imamnya para ahli hadis, muridnya. Masya Allah. Syekhul Al-Imam Al-Bukhari. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini ceritakan oleh Al-Hafidh Al-Aini dalam Umdatul Qari. Pengorbanan yang sangat luar biasa. Tidak lain kenapa? Karena pengetahuannya akan berharganya waktu yang sangat mahal. Dan apa yang ia tulis berupa ilmu yang didengarnya dari guru. Inilah seorang alim, ulama. Bahkan seorang pembelajar sejati yang mengerti akan nilai waktu. Sehingga ia rela mengorbankan emas, mengorbankan dinar demi mendapatkan sebuah pena dan mencatat ilmu. Sudah berapa banyak pena yang engkau habiskan? Sudah berapa banyak tinta yang kau beli untuk mencatat ilmu yang engkau dengar dari gurumu? Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berakal agar engkau dikasihi oleh Allah. Tapi ini bukan khutbah Jumat. Sudah selesai yang tadi. Tuh, anak-anakku yang sayangi karena Allah. Luar biasa bukan? Makanya pena enggak ada. Masya Allah. Saya jadi teringat dengan Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, gurunya para masyayikh kita negeri Yaman hari ini. Syekh Muqbil ikhwan sangat perhatian dengan murid-muridnya. Sampai yang tua-tua pun, aina qalam? Ya Syekh, mana penamu? Coba antum lihat di YouTube itu. Ketik kata kuncinya. Nih, saya ajarkan kata kuncinya. Bagaimana dasarnya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Ketik dulu Syekh Muqbil dengan bahasa Arab ya. Syekh Muqbil. Antum dengarkan nanti apa? Suara beliau juga Syekh Muqbil. Setelah ditulis Syekh Muqbil, aina qalamuk? Aina daftaruk? Ini dia. Aina daftaruk ya Syekh? Ini daftaruk. Yang pasnya daftaruk ini. Saya dengarkan itu. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i sangat perhatian. Coba suaranya Syekh Muqbil nih. Terdengar tidak? Alhamdulillah sekarang durus dan fawaid dari Syekh Muqbil ni ada tulab yang menyimpannya, rekamannya. Masya Allah. Beberapa waktu yang lalu atau tahun yang lalu ya 2005 yang lalu saya chat ini adminnya ini. Masya Allah beliau menyimpan banyak rekaman Syekh Muqbil. Ya. Dan beliau saya tanya-tanya rekamannya. Lalu beliau tanya sama saya, apakah kamu tidak minta izin untuk menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia? Masya Allah. Artinya beliau berharap untuk disebarkan fawaid ini dalam bahasa Indonesia. Ya. Kalau antum mau kontaknya saya punya. Tip, sini. Saya perdengarkan kepada antum. Ini suaranya Syekh Muqbil. Nih laptop nih. Enggak keras suaranya. بأي شيء عرفنا أنه ابن عيينة يا أخي أين تمشوا في الناس ابن عيينة بأي شيء عرفنا أنه ابن عيينة يا أخي أين دفترك أين دفترك أين دفترك
Aina daftar ya akhi? يا رجال المطلوب أن تقيدوا كل ليلة واحدة. كل ليلة واحدا يا إخوان. ها؟ لا يكفي. يكفي من أجل لا يتخلف. يكفي كل ليلة واحد. جزاكم الله خيرا. فخيرا إن شاء الله. يلا يا إخواننا. في أحد أنت أنا دكتورك يا أخي. خيرا إن شاء الله. جزاك الله خيرا. إخواننا في أحد ما عنده دكتور؟ لا شيخ مصلح. أين دكتورك؟ Ditanyanya mana bukumu? أنت يا شيخ محمد. قال رحمه الله تعالى سفيان بأي شيء عرفتم أنه ابن عيينة ابن أبي عمر وبشيء آخر فما هو الثاني في مسلم. ما شاء الله جزاكم الله خيرا. ما شاء الله. أين دفترك يا بني؟ Ini جزاكم tanya. الله خيرا. بارك Aina الله daftar فيك. ya bunai? قال وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي. Masya Allah. Ini contohnya. Perhatiannya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah terhadap murid-muridnya. Nyatat. Tulis. Masya Allah ya ikhwan. Antum dengar ya akhi kata beliau. Hai saudaraku. Aina daftar? Mana bukumu? Aina daftaruka? Masya Allah. Dia tanya, aina daftaruka ya akhi? Masya Allah. Masya Allah. Ya. Allahu Akbar. Beliau minta setiap setiap kalian mencatat faedah setiap malam kata beliau. Setiap kalian tu mencatat faedah setiap malam. Setiap malam wahai saudara-saudaraku kata Syekh Muqbil tadi, jangan catat terus faedah. Walaupun hanya cukup satu pada beliau. Catat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini Masya Allah. Ini perhatian Syekh Muqbil, Masya Allah. Khair insyaAllah. Jazakumullah khairan. Begitu beliau sebutkan pada muridnya. Allahu Akbar. Bahkan ada seorang syekh di situ tadi beliau sebutkan siapa namanya? Syekh Muslih ya atau Syekh Muhammad ya. Taib. Beliau tanya lagi, aina daftar? Mana penamu? Masya Allah. Syekh Muslih tadi ditanyanya. Masya Allah. Masya Allah. Beliau tanya, apakah ada yang tidak punya buku? Ada tak yang tidak punya buku? Ini luar biasa. Perhatian Syekh Muqbil. Fi ahad ma indahu daftar? Ini kan? Apakah ada seseorang yang tidak punya buku? Masya Allah. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala perhatian dalam hal ini. Ini sungguh sangat penting. Ya. Di samping itu khas beliau tu. Khas beliau di dalam membaca rahimahullah. Qala Sufyan. Begitu gayanya. Masya Allah. Araftu annahu Ibnu Uyainah. Ada intonasinya. Indah. Baik. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya. Kira-kira. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Masya Allah. Tentu kita rindu dengan sosok para ulama yang seperti ini, ikhwan. Ya, kita rindu dengan sosok para ulama yang seperti ini. Nah, coba kita lihat lagi. Fawaid Syekh Muqbil insya-Allah kan saya masukkan nanti dalam tambahan dari syarah ini. Alhamdulillah saya teringat perhatian Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Baik. Coba lihat Al-Imam Ibnu Yahya bin Ma'in. Bukan Ibnu Yahya. Yahya bin Ma'in. Masya Allah. Siapakah Al-Imam Yahya bin Ma'in? Masya Allah. Inilah orang yang disebutkan oleh Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah. Idza ra'aita al-Baghdadiyya yuhibbu Ahmad bin Hanbal fa'lam annahu sahibu sunnah. Jika engkau melihat ada orang yang mencintai ada orang Baghdad yang mencintai Al-Imam Ahmad bin Hanbal, maka ketahuilah dia adalah pengikut sunnah. Wa idza ra'aitahu yubghidu Yahya bin Ma'in
fa'lam annahu kadzdzab, dan apabila engkau melihat ada orang yang membenci Yahya bin Ma'in, maka orang itu adalah seorang pendusta. La ilaha illallah. Inilah Al-Imam Yahya ibn Ma'in rahimahullah yang disebutkan oleh Ali ibn al-Madini. Kata beliau, intahal ilmun nasi ila Yahya ibn Ma'in. Intaha ilmun nasi ila Yahya bin Ma'in. Masya Allah. Puncak ilmu manusia itu bermuara kepada Yahya bin Ma'in. Beliau seorang ulama bagaikan gunung dalam kekokohannya, dalam ketinggian yang beliau capai dalam keilmuan. Masya Allah. Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata, kullu hadithin la ya'rifu Yahya bin Ma'in falaysa bihadith. Setiap hadis yang tidak dikenal oleh Yahya bin Ma'in, maka itu bukanlah hadis. Yahya bin Ma'in rajulun khalaqahu Allah li hadha sya'n. Kata Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk ilmu hadis ini. Yuzharu kadhibal kadhibin. Beliau yang menyingkap kebohongan para pendusta-pendusta. Makanya para ahli hadis itu Masya Allah, kalaulah bukan karena ahli hadis, maka orang akan berkata sendaknya di atas mimbar. Inilah para ulama al-hadis, dan Imam Yahya bin Ma'in adalah imam di antara imam ahli hadis tersebut. Dan antum tahu ya ikhwan, kedalaman ilmu, keluasan ilmunya, beliau pun mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Ketika beliau wafat dalam perjalanan ibadah haji pada tanggal 23 Zulqa'dah, 7 hari menjelang berakhirnya tahun itu, di tahun 233 Hijriyah, di Madinah Al-Munawwarah. Berarti belum mulai ibadah hajinya, tapi dalam perjalanannya. Dan beliau di Baghdad, dari Baghdad. Beliau setelah tiba di Madinah, beliau jatuh sakit. Maka orang-orang pun mendengar kedatangan beliau, dan sekaligus terdengar pula berita tentang kewafatannya. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Bani Hashim, oleh keturunan, oleh keluarga besar Nabi. Wa akhraja lahu Banu Hashim al-a'wada. Orang-orang Banu Hashim mengeluarkan untuknya kayu-kayu, ai as-sarira, dipan tempat tidur, allati ghussila 'alaiha, yang dahulu dimandikan 'alaiha, di atas dipan-dipan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Beliau dimandikan di atas ranjang di mana Rasul dimandikan dulu. Beliau dimandikan di atas papan, di atas dipan yang Rasul dulu dimandikan. Allahu akbar. Faghussila 'alaiha wa sallallahu wa salla alaihi nas wa dufina fil baqi'. Dan beliau pun disolatkan oleh manusia, dan beliau dikuburkan di Baqi'. Allahu akbar. Di tempat kuburannya para sahabat, di tempat kuburan orang-orang mulia hingga hari ini, di belakang Masjid Nabawi, di sebalik pagar tersebut. Di sanalah para jemaah dari berbagai jutaan para jemaah dari berbagai belahan dunia datang berkunjung dan mengucapkan salam kepada para penghuni kubur. Mereka berdoa untuk para penghuni kubur yang ada di Baqi'. Itulah kemuliaan yang didapatkan oleh Imam, Masya Allah, imam yang mulia ini, Al-Imam Yahya bin Ma'in rahimahullahu ta'ala. Wa kana an-nasu yaqulun, manusia ketika itu berkata, hadzal ladzi kana yadhubbul kadhiba an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang yang dulu senantiasa menepis kebohongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada hadis yang dhaif, kalau ada hadis yang palsu, beliau tunjukkan ini hadis yang palsu. Ini riwayatnya tidak sahih dari Nabi, karena memang Nabi telah pernah menyebutkan man
Man apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi, maka bersiap-siaplah tempatnya di neraka. Dan kedustaan itu ada yang sengaja dan ada yang tidak disengaja. Tapi yang jelas hadis itu hadis yang palsu. Baik. Apa kesuksesan beliau mendapatkan kemuliaan yang sedemikian tinggi, yang sedemikian besar? Lihatlah. Qala Abdul Khaliq ibn Mansur, qultu li Abdullah bin Ar-Rumi. Aku berkata kepada Abdullah bin Ar-Rumi, aku mendengar sebagian ahli hadis menyampaikan hadis-hadis Yahya bin Ma'in, dan beliau berkata, yuhadditsu bi hadits Yahya bin Ma'in wa yaqul haddatsani man lam tatlu'i syamsu ala akbari minhu. Masyaallah. Telah menceritakan kepadaku orang yang matahari tidak pernah terbit menyinari seseorang yang lebih besar ilmunya dari Yahya bin Ma'in. Masya Allah. Yani rawi ini telah menceritakan kepadaku seorang alim kabir, di mana matahari tidak pernah menyinari orang yang lebih besar ilmunya dari Yahya bin Ma'in ini. Maka Ibnu Ar-Rumi pun menjawab. Apa kata Ibnu Ar-Rumi? Wa ma ta'ajab? Apa pula yang membuatmu menjadi takjub? Sami'tu Ali bin al-Madini yaqul, aku pernah mendengar Ali bin al-Madini berkata, ma ra'aitu fin nasi mithlahu, aku tidak pernah melihat pada manusia ini yang semisal dengannya. Ajib. Wa ma na'lamu ahadan min ladun adama, dan kita tidak pernah tahu seorang pun di kalangan sejak zaman Nabi Adam kataba minal hadithi ma kataba Yahya bin Ma'in, yang pernah menulis hadis sebanyak yang ditulis oleh al-Imam Yahya bin Ma'in. Berapakah banyak hadis yang beliau tulis? Qala Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, sami'tu Yahya bin Ma'in yaqul katabtu biyadi alfa hadithin, aku menulis dengan tanganku sendiri 1.000.000 hadis. Masya Allah. dan yang digunakan oleh para ulama di zaman itu bukan semudah kita ya ikhwan. Bukan dengan pena antum yang mudah. Pena mereka harus, Masya Allah, harus ada tintanya, terpisah tintanya dengan penanya. Tidak sudah tercetak mudah seperti ini. Ajib. Tapi Yahya bin Ma'in dengan segala keterbatasan yang ada, beliau telah menulis 1.000.000 hadis. Hari ini orang pakai laptop, orang pakai handphone. Sudah berapa banyak hadis yang engkau tulis di laptopmu? Sudah berapa banyak hadis yang engkau salin di dalam handphonemu? Ajib. Mereka dulu menulis, didiktekan oleh gurunya. Mereka dulu mencari hadis dari satu ulama ke ulama yang lain. Sehingga di antara mereka berkata, ini asiru layali wal ayyama fi talabil haditsil wahid. Aku berjalan siang dan malam untuk mencari satu buah hadis. Allahu Akbar. Inilah al-Imam Ibnu Yahya, Imam Yahya bin Ma'in, yang telah menulis 1.000.000 hadis. Alangkah malasnya kita, alangkah semangat kita tidak kita miliki ketika kita punya laptop, ketika kita punya perangkat yang mudah sekarang untuk menulis hadis, dan durusnya para ulama, sementara tidak kita tulis la ilaha illallah. Dan ini al-Imam Yahya bin Ma'in ya ikhwan, ternyata menulis 1.000 hadis itu rahasia keilmuan beliau. Qala Az-Zahabi, yakni bihadzal adad adalah al-adad al-mukarrar min al-hadits al-wahid. Imam Az-Zahabi menjelaskan, maksud jumlah ini adalah termasuk pengulangan satu hadis yang sama. Ala tara qal law lam naktub bil hadits 50 marratan ma arafnahu. Apa kata Imam Imam Yahya bin Ma'in? Seandainya kami tidak menulis satu hadis sebanyak 50 kali, niscaya kami tidak akan memahaminya. Masya Allah. Wajar mereka hafal ya ikhwan. Satu hadis ditulisnya 50 kali. Berapa kalikah durus gurumu, syekhmu
yang sudah kamu khatamkan? Berapa kalikah kamu khatamkan? Ajib. Antum belajar ta'zimul ilmi, sudah berapa kali antum khatam ta'zimul ilmi? Antum belajar hadis arba'in, sudah berapa kali kah antum khatamkan hadis arba'in? Sudah berapa kali kah antum tulis hadis arba'in? Menulis ya ikhwan. Menulis. Ilmu diulang-ulang, murajaah. Al-Imam Yahya bin Ma'in menulis satu hadis 50 marrah, 50 kali. Bahkan sekelas beliau Imam Yahya, Al-Imam Yahya bin Ma'in mengatakan, ma arafnahu law lam naktubil hadits 50 marrah ma arafnahu. Kalaulah satu hadis tidak kami tulis 50 kali, kami tidak memahami. Masya-Allah. Wajar kita tak paham-paham, tak kita tulis 3 kali. Masya Allah. Semangat ya ikhwan. Para talabatul ilm. Kita manusia ni umur akan terus bertambah. Kekuatan akan terus melemah. Kesehatan akan terus berkurang. Mata akan terus kabur. Apalagi uban akan banyak bertabur. Demikian juga kulit akan kendur. Betul? Apakah yang membuat matamu menjadi kabur? Apakah yang membuat ubanmu jadi bertabur? Kulitmu jadi kendur. Tahu kendur? Jadi keriput. Apa? Bersama apakah engkau habiskan tubuhmu? Bukankah setiap tubuh nanti akan ditanya, nanti untuk apa engkau habiskan? La ilaha illallah. Ilmu. Ilmu. Inilah Al-Imam Yahya bin Ma'in. Rahasia beliau dalam menjadi seorang ulama. Beliau pernah berkata, "Idza katabta faqammish wa idza haddatsta fafattish." Ini yang saya sebut beberapa 2 hari yang lalu. Jika engkau menulis maka kumpulkan, qammish. Jika engkau menyampaikan hadis maka periksa terlebih dahulu. Jangan hadis yang dhaif, jangan pemahaman yang tidak betul disampaikan. Qammish. Ketika mengumpulkan hadis, qammish. Kumpulkan dulu. Qammish Jadi kumpulkan, sama seperti bawa kantong, dikumpulkan dulu. Dan ternyata kemudian ucapan beliau ini menjadi prinsip dusturnya para ahli hadis dan ulama dalam mengumpulkan tahsil maupun menyampaikan ilmu hadis. Masya Allah. Yakni idza katabta faqammish ay uktub kullama tasma'u wajma'ahu. Yakni apabila engkau menulis maka tulislah apa yang engkau dengar dan kumpulkan. Wa idza haddatsta fafattish. Dan apabila engkau menyampaikannya maka terperiksa, teliti terlebih dahulu kebenaran sebelum disebarkan. Masya Allah. Allahu Akbar. Faham tu? Ajib. Sekarang coba kita melihat bagaimana Al-Imam Ibnu Aqil rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah Abul Wafa Ibnu Aqil Al-Hambali, seorang ulama yang lahir 431 Hijriyah dan wafat 513 Hijriyah. Beliau muridnya Al-Hafidh Al-Khatib Al-Baghdadi. Masya Allah. Siapa gurunya? Al-Khatib Al-Baghdadi. Masya Allah. Dan Ibnul Jauzi juga murid dari murid-muridnya. Dan Ibnul Jauzi juga menjumpai beliau, berarti muridnya juga. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali pernah berkata dalam Zail Tabaqat Al-Hanabila. Apa kata beliau? Wa kana min afadilil alim wa azkiyai bani Adam mufritatiz zaka mufritaz zaka muttasi'ad dairati fil ulum. Beliau orang yang paling utama di dunia ini. Orang yang cerdas dari anak cucu Adam. Ini disebutkan juga oleh Syekh Al-Musaini dalam Ta'zimul Ilmi. Ya, orang yang paling cerdas di muka bumi ini. Beliau memiliki kecerdasan yang luar biasa, memiliki cakrawala ilmu yang luas. Sampai Ibnul Jauzi berkata, Imam Ibnu Daqiq senantiasa sibuk dengan ilmu. Ya, afwan. Al-Imam Ibnu Aqil senantiasa sibuk dengan ilmu. Beliau memiliki pemikiran yang cemerlang serta ketajaman dalam meneliti masalah-masalah yang rumit dan detail.
Beliau menjadikan kitabnya bernama Al-Funun sebagai wadah bagi lintasan pikirannya dan peristiwa yang dialaminya. Dan antum tahu kitabnya Al-Funun ini ya ikhwan, berapa jumlah banyak jilidnya? 800 jilid, dan itu hanya salah satu dari karyanya. Berkata Al-Hafidh Al-Dhahabi rahimahullah, lam yusannaf fid dunya akbaru min hadzal kitab. Tidak pernah ditulis di dunia ini kitab yang lebih besar dari kitab ini. Haddatsani man ra'a minhu al-mujallada al-fulaniyya ba'da al-400. Seorang telah bercerita kepada bahwa ia pernah melihat jilid sekian yang sudah melewati urutan ke-400. Ajib. Qala Ibn Rajab wa qala ba'duhum huwa 800 mujalladatin. Ibn Rajab berkata, sebagian ulama menyebutkan bahwa kitab tersebut mencapai 800 jilid. Masya Allah. Cuman sayang tidak semua tidak ditemukan ya ikhwan. Ya, tapi para ulama telah bersaksi akan kebesaran tulisannya. Ibnul Jauzi pernah berkata, Allah, ini antum bayangkan 800 jilid. Apakah masih bisa di zaman ini seperti ini Ustaz? Wallahi ya ikhwan, Ustazuna Ali Ahmad hafizahullah taala, guru kita, karya tulisnya sudah 1000 lebih. Masya Allah. Tapi dengan segala kerendahan hatinya ya ikhwan, beliau menyebutkan kita tidak sama, tulisan kita tidak sama dengan tulisan para ulama. Dan itu betul. Karena memang zaman sekarang kita mudah untuk menulis. Ada laptop, bisa di copy paste. Kitab yang ini dipindahkan ke sini, sarah ini dimasukkan ke sini, mudah. Sampai satu saat saya pernah bertanya kepada Ustazuna Ali Ahmad, Ustaz, bagaimana rahasianya cepat menulis Ustaz? Ya tidak akan sama lah ya akhi, kata beliau. Saya dah nulis 20 tahun. Antum baru nulis. Ya mudah saya. Ya wajar saya bisa mudah menulis. Ajib. Faham tuh? Beliau bisa nulis dalam semalam, ya, itu sampai 37 halaman. Yang pernah kami daurah siangnya sampai malamnya beliau pulang, besok pagi beliau kasih kami mulai daurah setengah 8, jam 8-an itu sekitar 37 halaman saya ingat saya. Ajib, satu malam. Ini mungkin beliau bisa lebih nulis dari itu, 70 halaman atau lebih. Nulis ya ikhwan. Seorang guru apalagi? Seorang guru itu di antara adabnya menulis. Kalau guru tidak menulis berarti guru kurang adab. Biadab itu. La ilaha illallah. Yang ditulis bukan meja, yang ditulis bukan coret-coret, tulis fawaid, faedah. Insyaallah. Apa kata Ibnul Jauzi? Ini kedudukan Ibnu Aqil. Walamma adrakatil wafatu Imam Abul Awwafa Ibn Aqil wah tudi rabbakan nisa. Antum lihat, ini unik ini. Ketika kematian Imam Abul Wafa Ibnu Aqil, beliau sedang dalam keadaan sakaratul maut. Wahtudira bakat nisa. Ketika itu beliau sedang sakarat. Lalu ketika itu nangislah wanita-wanita, perempuan, biasalah perempuan. Faqala Abul Wafa, beliau berkata, qad waqa'tu 'anillahi 50 sana. Sungguh aku telah memberikan keputusan. Waqa'tu itu menandatangani, itu terjemahannya letterlek kali itu. Tapi memberikan keputusan, yakni ada kitabnya Al-Imam Ibnu Qayyim, I'la'ul Muwaqqi'in. Itu kitab yang mesti dibaca oleh seorang alim, seorang guru atau sang pemberi fatwa. Muwaqqi'in itu kan orang-orang yang memberikan fatwa. Tauqi' itu kan cap stempel. Jadi artinya seorang yang menyampaikan fatwa, seseorang yang menyampaikan ilmu dan memberikan fatwa kepada hadapan manusia, itu sama dengan memberikan cap stempel dari Allah. Begitu maksudnya. Jadi itulah makna. Jadi kitab I'lamul Muwaqqi'in ini untuk para mufti, orang yang ini maksudnya qad waqa'tu
qatta'tu 'anillahi, aku telah memberikan keputusan atas nama Allah 50 sana, selama 50 tahun beliau berfatwa, yakni annahu kana yuwaqqi'ul fatawa allati yubayyinu fiha ahkamallahi fil waqa'i wal hawadits allati taqa'u linnas. Beliau sudah memberikan fatwa, menerangkan kepada manusia tentang hukum Allah, apa yang sedang peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang menimpa manusia. Fakana yuwaqqi'u fiha niyabatan 'anillahi ta'ala. Itu sama namanya dengan mewakili Allah Ta'ala. Ya. Taib. Fada'uni, biarkan aku, kata Ibnul Aqil. Apa alasannya? Atahanna biliqaihi. Masya Allah, aku merasakan kebahagiaan untuk bertemu dengannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang nangis, tiba-tiba dia berkata, jangan nangis, ini orang yang ingin bertemu dengan kekasihnya, biarkan aku bahagia. Masya Allah. Itulah seorang alim, ikhwan. Apa rahasia beliau mendapatkan itu sehingga menjadi seorang mufti, sehingga beliau mendapatkan husnul khatimah, kesudahan akhir hayatnya yang sangat indah? Lihatlah rahasia yang didapatkan oleh Ibnul Aqil. Beliau pernah berkata, inni la yahillu li an udhi'a sa'atan min umri, sesungguhnya tidak halal bagiku menyia-nyiakan sesaat pun dari umurku. Masih bisa lanjut? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai ketika lisanku sedang berhenti berdiskusi, bermudzakarah atau berdebat, munazarah, mataku sedang berhenti dari membaca, maka aku mengaktifkan pikiranku di saat istirahatku ketika aku sedang terbaring. Masya Allah, Masya Allah. Beliau terbaring, maka aku akan aktifkan pikiranku di saat istirahatku ketika aku sedang terbaring. Masya Allah. A'maltu fikri fi hali rahati wa ana muntarihun. Masya Allah. Sedang berbaring. Fal anhadu illa wa qad khatara li ma usattiruhu. Sehingga aku tidak bangun melainkan telah terlintas di benakku apa yang akan aku ukir, apa yang akan kutulis. Istirahatnya juga berfikir, tubuhnya istirahat, tapi pikirannya dia layangkan pikirannya. Dia apa? A'maltu fikri. Aku kerjakan, aku pekerjakan pikiranku. Masya Allah. Aku aktifkan pikiranku. Untuk apa? Apa nanti yang akan aku tulis? Wa inni la ajidu min hirsi 'alal ilmi, dan sungguh aku mendapati semangatku terhadap ilmu. Wa ana fi ashri thamanina. La ilaha illallah. Ketika usiaku 80 tahun, asyadda mimma kuntu ajiduhu wa ana ibnu 20 sana. Lebih dahsyat, lebih kuat semangatku yang kurasakan di saat aku masih berusia 20 tahun. Ada syair beliau yang sangat indah, ya, yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin hafizahullah taala dalam Ta'dzimul Ilmi. Syair tentang beliau, Masya Allah, syair indahnya. Itu kata beliau begini. Coba kita lihat dalam Hulasah Ta'dzimul Ilmi ini. Ini syair sangat indah sekali. Ya. Apa kata beliau? Ma syaba azmi wala hazmi wala huluki khuluki wala walai wala dini wala karami wa inna ma'tada sya'ri ghaira sibghatihi wa syaibu fi sya'ri ghairu syaibi fil himami. Ajib. Ini luar biasa ya ikhwan. Masya Allah, Masya Allah. Poin yang terakhir ini beliau sebutkan menakjubkan. Apa kata beliau? Rambutku telah berubah tapi semangatku tidak pernah berubah. Masya Allah. Uban itu hanya tumbuh di rambutku dan tidak pernah tumbuh di hatiku. Allahu Akbar. Uban boleh putih,
Rambut boleh putih, tapi semangat tak boleh kendur ya ikhwan. Ini rambut masih hitam, semangat di hati sudah memutih, sudah beruban hatimu. Jangan. Ubanmu boleh tumbuh ya ikhwan, boleh tumbuh, tapi itu cuma di kepala, di hati jangan. Jangan. Ini Masya Allah. Antum lihat nih, masyaba azmi, tidaklah menua, tidaklah pernah menua tekadku, azmi wala hazmi, tidak pula keteguhanku, wala khuluki, tidak pula akhlakku, wala wala'i, tidak pula kesetiaanku, tidak pula wala dini, tidak pula agamaku, wala karami, tidak pula kedermawananku. Inna ma'tadha sya'ri, hanyalah rambutku, ghaira sibghati, telah berganti warnanya, yakni telah memutih. Wasyaibu fi sya'ri, tapi uban itu di rambutku. Ghairu syaibi fil himami, tapi itu uban tak pernah ada pada tekadku. Kepala boleh putih dan beruban, tapi hati tak boleh pula ikut menua dan beruban. Faham tu? Allah musta'an. Mana semangat? Berapa jam dalam sehari antum baca? Berapa jam dalam hari antum nulis? Berapa jam dalam hari antum qiraah, mutala'ah, muraja'ah? Aib besar bagi seorang santri tidak melewati pelajaran yang dia dapat, yang dia baca bersama gurunya kurang dari 3 kali. Satu, sebelum duduk bersama gurunya, dia telaah dulu, dia dapatkan sampai 30% dia paham. Begitu dia hadir bersama gurunya sampai 70% atau 80%, ditelaah, di murajaah lagi sampai dia betul-betul paham 100%. Faham tu? Itulah seorang talib, itulah di antara nasihat indah yang disebutkan Ustazuna Ahmad Sabiq hafizahullah taala. Faham tu? Masya Allah. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau lagi? Dan aku meringkas waktu makan. Wa ana aksur bi ghayati judi awqata akli. Aku meringkas waktu makanku ya ikhwan. Makan tu jangan lama-lama. Hatta akhtara saffal ka'ki wa tahassiyahu bil ma'i 'ala al khubzi. Ini ajib. Sampai-sampai aku lebih memilih menelan roti, remahan roti. Ka'ki roti, saffal ka'ki. Ya, memilih remahan roti, yang diseduh dengan air. Tahasiyahu bil ma'i, diseduh dengan air, alal khubzi, ya, ketimbang memakan roti biasa. Apa sebab? Li ajli ma bainahuma min tafawutil midghi. Kata beliau, ini alasannya, karena perbedaan waktu mengunyah di antara keduanya. Masya Allah. Hal itu kulakukan agar sisa waktunya bisa kugunakan untuk membaca dan menuliskan faedah ilmu yang belum sempat aku dapatkan. Tawaffuran ala mutala'atin au tastiri faidatin lan udrikha fihi wa innama ajalla tahsilin indal uqala. Masya Allah ya ikhwan, ini sungguhnya pencapaian yang paling agung menurut orang-orang berakal. Berdasarkan kesepakatan para ulama adalah waktu. Waktu adalah kesempatan besar, ghanimah yang bisa meraup peluang, sehingga tugas-tugas yang banyak, ya, sedangkan waktu berlalu begitu cepat. Masya Allah. Ikhwan, kalau antum makan makanan lunak, memakannya cepat, di perut juga cepat, diolah oleh lambungmu, bahkan BAB-mu juga cepat ya ikhwan. Tapi kalau makananmu keras, mengunyahnya payah, diolah perut sulit, di WC kamu, di tandas kamu lama. Faham tu? Allah lusa. Sehingga para ulama paham, ini namanya qimatuz zaman indal ulama, harga waktu di sisi para ulama. Allah lusa. Kalau kita tidak sibukkan dirimu dengan perkara-perkara mulia, nanti dirimu akan menyibukkanmu dengan perkara sia-sia. Allahul musta'an. Kesibukanmu apa? Allahul musta'an. Kesibukanmu perkara emperan. Orang hebat tuh ya ikhwan, banyak pekerjaannya itu hanya pada 2 hal saja, pada perkara yang wajib dan memiliki fadail.
Orang hebat tu, orang sukses, orang besar itu pekerjaannya pada dua hal, perkara yang wajib dan mustahab, yang memiliki keutamaan, dan mereka tidak sibuk dengan perkara yang mubah. Apa yang mubah, kawan? Banyak main, main sitat, tahu sitat? Oh, itu ketapel nggak boleh itu, kan dilarang itu dalam hadis, ya. Bukan mubah lagi. Apa lagi? Ketapel tu nggak boleh itu. Kecuali antum perang, beda cerita. Ya, itu sesuatu kata Nabi yang tidak bisa mematikan apa? Faedahnya kurang. Baik. Baik. Para talabatul ilmi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Main boleh, hatta main bola. Tapi ikhwan, fawaid apa yang antum dapatkan? Sekarang ikhwati fillah barakallahu fikum, coba kita lihat Al-Imam An-Nawawi, dan ini yang terakhir pada malam ini. Lihatlah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau ini seorang alim kabir, imam besar dalam mazhab Syafi'i. Lihat di bagian bawahnya, ya. Beliau seorang ulama, masya Allah, ya, sibuk dengan menulis, berzikir. Kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, insyaallah, Syarah Sahih Muslim. Demikian pula kitab-kitabnya yang lain. Kitabnya luar biasa, Al-Minhaj. Para talabatul ilmi, apa rahasia Al-Imam An-Nawawi rahimahullah? Lihatlah, ternyata rahasia beliau. Qala Al-Hafidh Al-Dhahabi rahimahullah fi Tadhkiratil Huffaz, dalam biografi beliau. Beliau adalah Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Salah. Beliau ini seorang al-hafiz yang tiada bandingnya, teladan Syekhul Islam, rujukan para wali, Muhyiddin Abu Zakaria bin Sharaf bin Muri Al-Hizami Al-Hawrani Asy-Syafi'i An-Nawawi Asy-Syafi'i. Beliau penulis berbagai karya yang bermanfaat. Beliau lahir tahun 631 Hijriah di desa Nawa, Hauran. Beliau datang ke Damaskus pada tahun 649. Tinggal di Madrasah Ar-Rawahiyah dan makan jatah roti di madrasah tersebut. Beliau berkata, apa perkataan beliau? Masya Allah, Masya Allah. Baqitu nahwa sanataini lam adha' janbi ilal ardi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku menetap lebih kurang 2 tahun tanpa membaringkan lambungku di tanah. Beliau pula menghafal kitab At-Tanbih dalam waktu 4 bulan setengah, dan membaca serta menghafal 1/4 kitab Al-Muhadzab di sisa tahun tersebut di bawah bimbingan gurunya Al-Kamal Ishaq ibn Ahmad. Allahu Akbar. Dan beliau tidak meletakkan lambungnya untuk apa? Untuk ilmu, belajar. Allahu Akbar, ya ikhwan. Allahu Akbar. Dulu pernah seorang ustaz bercerita, di zaman dulu-dulu, tapi entah di mana ustaz itu dah wafat, dan saya tidak bertanya detail. Sampai mereka orang-orang dulu belajar, ikhwan, meletakkan kepalanya di atas kelapa di negeri ini. Wallah ta'ala alam, tapi saya ingat betul ustaz itu bercerita, ya, dia letakkan kepalanya di atas kelapa. Begitu terkantuk, kan itu, akhirnya kelapa itu apa namanya, menggelindinglah dia, menggolek, menggolek apa senesian, mengalaci. Ya, bergerak dia kan. Akhirnya dia pun terbangun, ulang menghafal lagi. Di antara apa yang diajarkan oleh guru-guru kami, alumni Aceh dulu, ya, waktu menjelang ujian, ya ikhwan, minum kopi, begadang menghafal kitab. Ikhwati fillah barakallahu fikum, semangat, himmah. Dan lihatlah Al-Imam An-Nawawi, dzakara tilmidhu wa syekhuna Abu Hasan bin Al-Attar anna Syekh Muhyiddin dzakara lahu annahu kana yaqra'u kulla yawmin 12 darsan ala masyayikhi syarhan wa tasihan, darsaini fil wasita
ودرسا في المحذب ودرسا في الجمع بين الصحيحين ودرسا في صحيح مسلم ودرسا في اللمع لابن جني ودرسا في إصلاح المنطقي ودرسا في التصريف ودرسا في أصول الفقه تارة في اللمع لأبي إسحاق وتارة في المنتخب لفخر الدين الرازي ودرسا في أسماء الرجال ودرسا في أصول الدين ودرسا في النحو. Ajib Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau mempelajari 12 pelajaran setiap hari kepada guru-gurunya. Baik berupa penjelasan syarah maupun tashih. 2 pelajaran dalam kitab Al-Wasit fikih. 1 pelajaran dalam Al-Muhadzab fikih. 1 pelajaran dalam Al-Majmu' baina sahihain hadis. 1 pelajaran dalam Sahih Muslim. 1 pelajaran dalam Al-Luma' karya Al-Imam Ibnul Jinni dalam nahwu. 1 pelajaran dalam Al-Islah bahasa al-mantiq dan 1 pelajaran dalam tasrif saraf, 1 pelajaran dalam usul fikih, terkadang al-luma' karya Ibnu Ishaq dan terkadang al-muntakhab karya Fakhruddin Ar-Razi, 1 pelajaran dalam asma'ur rijal biografi Perlawi, 1 pelajaran dalam usuluddin dan 1 pelajaran lagi dalam nahwu. Dan beliau berkata, apa kata beliau? Ini pula yang menakjubkan. Wa kuntu u'alliku jami'a ma yata'allaku biha min syarhi mushkilin wa wuduhin ibaratin wa dabti ghulghatin wa barakallahu ta'ala fi waqti masyaallah. Kata beliau, aku mencatat semua hal yang berkaitan dengan pelajaran tersebut, baik penjelasan masalah-masalah sulit, kejelasan ya redaksinya, ibaratnya maupun akurasi bahasanya, dan Allah Ta'ala memberkahi waktuku. Masya Allah. Ini 12 pelajaran sehari. Hari ini antum belajar berapa hari? Berapa kali? Ya ikhwan, himmah. Jangan asik main aja. Coba lihat sekarang. Ini 12 pelajaran ya ikhwan. Ini pelajarannya itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu diciptakan Allah 24 jam sehari semalam ya ikhwan. Ustaz Zuna Ahmad Sabiq itu pernah bilang begini. Dulu waktu kita diajari tidur itu waktu TK 8 jam tidur, 8 jam kerja, 8 jam apa lagi? Istirahat. Itu binatang ya ikhwan kata beliau. Kita tidur 4 jam, 5 jam cukup. Sampai Ibn Bas itu tidurnya cuma Syekh Utsaimin tidurnya sedikit ya, Ikhwan. 3 jam, 4 jam. Bahkan Ibn Bas 2 jam. Ustazuna Ali Ahmad itu 2 jam cuma tidurnya sehari semalam. Kalau sakit ya sakit. Lama pula tidur itu kata beliau. Tapi beliau pernah tidak tidur 2 hari 2 malam berfikir apa? Ilmu. Dan saya pernah bertanya kepada beliau, apa rahasianya Ustaz? Ya akhi kata beliau, kalau udah cinta kita terhadap ilmu, dan beliau tekankan saya, kalau sudah tertanam kelezatan ilmu, habis ya. Ini kelezatan ilmu tak ada. Malas. Allahul musta'an. Coba lihat pola makan dan ketekunan Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Guru kami menyebutkan kepadaku bahwa tidak ada waktu yang terbuang sia-sia, baik malam maupun siang hari, kecuali digunakan untuk sibuk ilmu. Bahkan di jalan pun beliau mengulang hafalan atau membaca. Di zaman ini masih bisa ya ikhwan, sambil jalan untuk menghafal. Ya. Beliau terus melakukan rutinitas selama 6 tahun, kemudian mulai menulis, memberi manfaat, memberi nasihat, menyuarakan kebenaran. Beliau hanya makan 1 kali dalam sehari semalam. Makannya orang mukmin dalam hadis itu cuma untuk 2 saja. 1 untuk menegakkan tulang punggung. Kalau tidak bisa juga kurang, hanya sebatas itu. Paling banyak itu 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk udara, 1/3 untuk air. Itu makan paling banyak yang diajarkan Nabi. Allahumma salli. Kayak itu. Kita hantam makan banyak-banyak, malas. Dan konsep makan, konsep istirahat kita tidak konsep para ulama. Saya teringat betul apa kata Ustaz Ali Ahmad itu. Saya tidak ada olahraga apa lagi? Lari-lari lah, enggak ada. Tapi dia, ini baca.
Albani mana ada olahraga kayak gitu? Ya, itu di antara makna yang beliau sebut. Para ulama di mana jemen waktu para ulama, tengok baca kitab para ulama kata beliau. Ajib. Faham tak? Bahkan beliau sebutkan itu tidur 8 jam, tidur ala Yahudi itu kata beliau. Seingat saya demikian beliau sebutkan. La ilaha illallah. Beliau hanya makan 1 kali dalam sehari, itu setelah salat Isya, dan hanya minum 1 kali pada waktu sahur. Tapi makan malam kan tak boleh ustaz. Hei, para ulama itu murojaah dia. Belum tidur. Wak bergadang tu boleh. Ya, untuk ini, untuk amal saleh, untuk jihad. Ini tidak untuk jahat. Sia-sia waktu. Mubazir ya ikhwan. Ya. Dan hanya minum 1 kali pada waktu sahur. Belum menghindari makan buah-buahan dan mentimun sambil berkata, aku takut hal itu membuat tubuhku lembab dan mengantuk, mengundang kantuk. Beliau pun tidak menikah. Ajib. Berarti kami tidak nikah juga ustaz. Beda kondisi ya ikhwan. Ya. Himmah. Jadi yang dimaksud sini himmah kita seperti apa? Dan semua orang ini kondisional, tidak mesti seperti ini. Tergantung tubuhmu, kenali tubuh. Ya, tapi jangan pula tiba-tiba berubah drastis. Besok malam atau malam ini tidak tidur sampai jam 3. Tidur cuma 2 jam. Malam besok tidur cuma sejam. Malam ketiga tidak tidur sama 1 jam pun tidak tidur lagi. Malam keempat tumbang masuk rumah sakit. Nah itu keliru itu. Ada latihan. Nggak ada apa? Latihan sedikit. Kekuatan hati seorang mukmin itu. Di dalam kitab A'malul Qulub itu ada ucapan seorang ulama yang ajib. Inna quwwatal mu'minin fi qulubihim. Sesungguhnya kekuatan orang mukmin itu ada di hatinya, bukan di fisiknya. Tidakkah engkau lihat, saya lupa, coba lihat dalam kitab A'malul Qulub itu ada itu bagian awalnya. Ya. Coba engkau lihat seorang nenek yang sudah ringkih tubuhnya bisa bangun di kala malam menjelang sahur dan mengalahkan seorang pemuda yang kekar tubuhnya dan dia tidak sanggup bangun di kala subuh. Ia tidur mendengkur. Allah musta'an. Sungguh indah nasihatnya Luqmanul Hakim kepada anaknya, wahai anakku, jangan sampai ayam jantan mengalahkanmu. Ia bisa bangun di kala sahur sementara engkau tidur mendengkur di atas kasur. Faham tu? Ilmu ikhwan. Tapi kalau tak ada kenikmatan ilmu, tidak bisa. Beliau senantiasa menekuni aktivitas belajar, menulis, menyebar ilmu, beribadah, membaca wirid, berpuasa, berzikir. Beliau sangat bersabar menjalani kehidupan yang keras dalam hal makan dan pakaian dengan ketekunan total yang tidak ada tandingnya. Pakaiannya terbuat dari kain kasar, sorbannya kecil terbuat dari kulit tipis. Beliau wafat pada tahun 676 Hijriah, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, sehingga usianya hanya 45 tahun. Beliau meninggalkan karya tulis yang banyak dan agung, dan jika dibagi dengan jumlah hari dalam masa hidupnya, maka setiap hari beliau seolah-olah menulis 4 buku catatan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini saya nukil dari kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama karya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah ya ikhwan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cukup sekian. Semoga Allah Ta'ala berikan saya taufik dan antum Allah Ta'ala berikan juga semangat taufik dalam menuntut ilmu ini. Jalan kemuliaan kita adalah jalan ilmu. Cintailah ilmu, resapi hati. Mulai hari ini antum tanamkan dalam hati, saya seorang talibul ilmi, penuntut ilmu. Faham tu? Talibul ilmi. Ya ikhwan, saya cuma lalai juga dalam talabul ilmi. Tapi dulu ya ikhwan, saya seorang pedagang, ya, memegang banyak uang. Oh, kawan-kawan seusia saya dah kaya-kaya, ya, dah kaya-kaya, punya aset, punya kebun, macam-macam lah. Kalau saya yang ada cuma warisan orang tua, ya. Saya bilang sama istri saya tidak menyesal karena dulu saya tinggalkan semua itu. Kenapa? Karena saya pengen menuntut ilmu.
Ilmu ya. Maka menuntut ilmu itu adalah pilihan hidup. Pilihan hidup. Faham tu? Barakallahu fiikum. Oh, berarti mesti jadi miskin Ustaz, bukan itu maksudnya. Ya. Cuman kesibukan kita dengan ilmu nanti akan menyita kita. Ini ungkapan Al-Imam Az-Zarnuji yang luar biasa itu. Apa kata beliau? Niha. Di poin terakhir tadi. Man ruziqal hija hurimal ghina. Diddani yaftariqani ayyatafarrukin. Barang siapa yang diberikan akal cerdas, ya, diberikan rizki hija, kecerdasan, seringkali terhalang dari kekayaan, karena keduanya dua hal yang berlawanan, yang sangat jauh perbedaan. Faham? Berarti Ustaz kita mesti jadi miskin. Hei, Nabi tidak pernah puji ke orang-orang kaya di zamannya, tidak pernah cela orang-orang miskin di zamannya, tidak pernah puji pula orang-orang miskin, dan tidak pernah puji pula orang-orang kaya. Kemiskinan dan kekayaan adalah takdir di antara takdir Allah. Dan tidak pernah Nabi katakan kepada para sahabatnya, tidak pernah ada riwayat. Ini juga yang pernah yang disebutkan dalam pembahasan dalam uraian Ustazuna Ahmad Sabiq hafizahullah taala, jazahullahu khairan. Ya ikhwan, kata beliau, tidak pernah ada riwayat di mana Rasul berjumpa para sahabat, oh rajin-rajinlah kamu berusaha. Tidak ada. Rajin-rajinlah kamu berusaha agar hidupmu lapang, agar hidupmu atau kaya. Tidak ada riwayat seperti itu. Faham tuh? Yang ada anjuran untuk mencari maisha. Faham tuh? Tapi rajin-rajin berusaha agar nanti kamu hidupmu lapang, hidupmu senang, kaya. Tidak ada. Faham tuh? Ilmu ya. Jalan hidup ya, antum pilihan hidup antum memilih apa? Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.